Oke, di kesempatan ini saya kembali dengan sebuah cerita yang berjudul Vikings Valhalla. Seperti yang kalian tahu, Viking Valhalla sendiri merupakan sequel atau kelanjutan dari serial Vikings pertama. Jadi untuk mempermudah pemahaman kalian soal bagaimana jalan cerita Viking Valhalla ini, bisa banget ngikutin rangkuman alur film Viking yang telah kita sediakan di playlist. Baru setelah itu, kita masuk ke pembahasan cerita. Film dibuka dengan satu adegan mencekam, di mana kala itu para penduduk Kattegat dibuat gempar dengan adanya temuan beberapa mayat yang diketahui merupakan penduduk Uppsala. Semua ini disinyalir merupakan bentuk atau tindakan dari Yalkora dan kelompoknya sebagai ungkapan mereka untuk memberikan ancaman kepada Kattegat. Maka di saat itu juga tokoh nomor satu Kattegat, Jarl Hakon, memerintahkan kepada Freydis dan kawan-kawan untuk segera merapat ke Uppsala agar setidaknya mereka dapat menyelamatkan korban yang masih selamat. Sayang, sesampainya di Uppsala, mereka malah menemukan pemandangan yang cukup mengerikan. Sebab tempat yang semulanya ramai dikunjungi peziarah, kini telah dipenuhi oleh mayat yang bergeletakan. Namun, setidaknya mereka berhasil menyelamatkan beberapa bocah perempuan yang bersembunyi di balik reruntuhan. Dari bocah perempuan yang selamat itu, mereka mendapatkan informasi bahwasannya Yalkora dalang dibalik semua ini akan menjadikan Kattegat sebagai target pembantaian selanjutnya. The leader told us he would come. He said that his god has ordered him to. What are we waiting for? I say we go back to Kattegat and tell Håkon what we found. Lain dari hal itu, pandangan kita kemudian beralih kepada kerajaan Inggris. Berdasarkan informasi, King Kenneth baru saja meninggalkan daratan Inggris karena rupanya ia memiliki urusan penting yang harus diselesaikan di tempat lain. Salah satu di wilayah kekuasaannya, Denmark, mendapatkan serangan dari kelompok musuh sehingga membuat King Kenneth harus turun tangan untuk menyelesaikannya sendiri. But not your main problem, sire. Before he left, he married Emma. Nah, untuk mengamankan posisinya di pemerintahan, sebelumnya King Kenneth telah menikahi Queen Emma dan ia pun menempatkan seorang raja bernama Sven Pogberg yang juga merupakan ayah kandungnya. The boy king. Last time I saw you, you were a child. Up north. Sudah jelas di sini King Sven memiliki treatment tersendiri bagaimana cara dirinya mengatur roda pemerintahan di sana. Yang mana hal ini setidaknya membuat posisi King Edmund semakin menjadi tersudut. Beruntung Edmund selalu mendapatkan dampingan dari Godwin sehingga membuatnya dapat menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh King Sven. Your Highness. No? King Canute, who are necessary for his support. Managing them, however, requires a depth. Bersamaan dengan itu, Queen Emma sepertinya tak mempunyai pilihan selain memberi dukungan dan membuktikan bahwa dirinya layak untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh King Kenneth. Used to amaze me how she somehow marked England, Iceland. I'm not so sure he can manage it. Because you can manage England. Trust your ability. If I knew the answer to the first. Lain dari Queen Emma, para bangsawan Inggris mendapatkan perlakuan berbeda di mana mereka benar-benar dituntut untuk patuh terhadap segala ketentuan yang diterapkan oleh King Sven. Ini menandakan bahwa di sini King Sven menunjukkan ketegasannya terhadap para bangsawan yang setengah-setengah dalam memberikan kesetiaannya. Of Sussex.
Well, the thread that connects. Things on the bridge. Do you recall the Available. Bahkan dalam kesempatan lain, satu dari bangsawan tersebut dibunuh oleh King Swen atas tanggapannya yang dianggap sebagai penghinaan. Please. I cannot get your petition out of my... I am sometimes too anxious to say just what's in... But, despite our differences, I... Meski begitu, King Swen sangat mengapresiasi sikap seorang Godwin yang dinilai sangat kredibel dalam melaksanakan setiap perintah. It's the oldest Saxon bloodline. Kembali ke daratan Skandinavia, di sini kita berfokus kepada pergerakan Freydis dan kawan-kawan dalam upaya mereka untuk membalas serangan terhadap Jarl Korra dan pasukannya. Freydis, Harald, dan pasukan gadis perisai akan mengurus jasad korban yang ada di sana, sementara Leif dan Lip berencana pergi untuk mencari jejak pasukan Jarl Korra. We camp here tonight. Korra will pay for this act. They're at least a full day ahead of us. They're not heading towards Kattegat. Nah, di sini kita mendapatkan fakta yang sangat menarik. Rupanya, Jarl Olaf yang sebelumnya diketahui berada di kerajaan Denmark, kini telah berada di Norwegia untuk menyatukan kekuatan dan bersekutu bersama pasukan Jarl Korra. No, not at all. Welcome! Persatuan di antara mereka dapat terrealisasi, mengingat kedua kubu memiliki latar belakang yang sama sebagai sesama Viking penganut Kristen. Among us. I mean to unite Norway. Keduanya memiliki tujuan masing-masing, di mana Jarl Olaf berambisi untuk menguasai Kattegat, sementara Jarl Korra memiliki tujuan lain, yakni meratakan Skandinavia, khususnya daratan Kattegat, dengan agama Kristen. Well, let me hear it then. Me to build a beacon so that all who see it may know. Ini bisa dikatakan sebagai penyatuan yang cukup mengerikan karena kita ketahui kedua pemimpin tersebut sama-sama memiliki pasukan dan kekuatan yang sangat besar. Namun entah mengapa Jarl Korra sepertinya sangat berambisi sekali untuk membunuh seorang Freydis dengan tangannya sendiri. Ignore him, brother Olaf. Do we have an agreement? Skål. Terkait hal itu, Leif yang mengetahui berita ini langsung menginformasikan hal tersebut kepada Jarl Hakon. They're Olaf's colors. Sehubungan dengan itu, Kattegat langsung menyatakan siap dan memerintahkan kepada seluruh komponen untuk berada dalam posisi siaga. Pun demikian dengan seorang Pangeran Harald, ia menyatakan dengan tegas bahwa ia akan berjuang untuk mempertahankan Kattegat. Send spies and see what they can find. Meskipun dalam hal ini, ia akan berperang melawan saudaranya I am sendiri. glad you have chosen to stay. My brother has clearly made it. I'm not fighting for the throne of Norway. Your Highness, our presence counts. Berita yang cukup mengejutkan datang dari daratan Inggris. Pasalnya, King Edmund baru saja dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami insiden pada saat berkuda bersama Godwin. Ternyata di balik insiden tersebut, Godwin terlibat karena sepertinya ia sendiri yang telah mengatur kematian seorang Edmund. That is the king we are following. Come down from the rope. My lord, can you move? But why? This will not take long. Kendati demikian, kematian Edmund dinyatakan sah sebagai insiden. Karena pada saat kejadian, para bangsawan yang ada di sana melihat sendiri bagaimana Edmund mendapatkan kematiannya. Sehingga di sini Godwin bisa lepas dari kecurigaan. Lantas apa yang sebenarnya menjadi motif bagi seorang Godwin untuk membunuh Edmund? Rupanya Godwin telah menyerahkan seluruh kesetiaannya kepada King Sweyn agar ia setidaknya memiliki harapan untuk menyelamatkan bangsa Inggris. He's dead. Who witnessed this? Dead, sire. It was an act of God. The King Edmund is dead.
lady. Your Highness. Meski demikian, Queen Emma mendapatkan sedikit ganjalan terhadap mayat Edmund walaupun pada akhirnya King Swen menyela untuk menyelamatkan muka Godwin dari sang ratu. Pain must have been terrible. Of all his wounds, it was the most lethal as it pierced. Strange things happen in these types of accidents. You may go. Did you commission this murder? Terlepas dari itu, hal menarik kian mewarnai pemerintahan kerajaan Inggris. Pasalnya, Queen Alvigu, Ratu Denmark, istri pertama King Kenneth, tiba-tiba datang untuk mengklaim kekuasaan di sana. Saat ini, ia pun datang bukan tanpa persiapan karena Ratu Denmark tersebut membawa armada perangnya langsung dari Denmark. Dirinya bisa kapan saja menyerahkan armadanya kepada Olaf untuk menguasai seluruh Norwegia. Secara tidak langsung, ia mempertegas bahwa kehadirannya di sini bukan hanya untuk sekedar memperingatkan semata, melainkan untuk mengklaim tahta Ratu Inggris. From England, he attempted to buy Denmark's fleet for an invasion of his army, a locked and land battle in his absence. You brought the fleet to England? Yeah, at the farm. I could have you killed right now. But by the time you learned the fleet, and if they don't hear from me, I give it back. Dengan ini, Swen benar-benar dihadapkan dengan sebuah problematika. Pasalnya, ia telah mempercayakan semuanya dan menyerahkan prinsipnya kepada seorang Queen Emma. Di sisi lain, ia tak bisa begitu saja melenyapkan keberadaan Alvigu di sini karena ia tahu Ratu Denmark tersebut datang bersama armada perangnya. To understand what that means to a Viking. People runs in my veins. I've never been to the north. Your pain. He convinced me to trust him. I can help you. Setelah itu, kedua wanita yang sama-sama berstatus sebagai istri dari King Kenneth ini bertemu dalam satu ruangan yang sama. Kemudian selepas pertemuan itu, Queen Emma semakin merasa yakin bahwa dirinya dapat membantu Swen untuk menghadapi ancaman dari Queen Alvigu. Self. Please. I've heard of delusionary people such as your fantasy. Tell me how you managed to convince yourself of such a... I'm told you're an intelligent woman. I'm acute enough to realize that if a wolf is roaming your... must be considering you its dinner. Namun terlepas dari itu, diam-diam Godwin berusaha mendekati Alvigu sembari memberikan penawaran bahwa dirinya siap untuk membantu sang ratu. Dengan kata lain, Godwin secara sepihak memberikan keberpihakannya kepada seorang Alvigu. Why would I need your help? Because you may and believe I can help you in your quest. Let's just say I have my own. Di akhir episode ini, kita melihat bagaimana persiapan masyarakat Kattegat dalam upaya menyambut peperangan mereka melawan pasukan gabungan Jarl Korra dan Jarl Olaf. You make it very difficult sometimes. I want to keep you safe. Sounds like someone else I know. Sebagaimana kebiasaan dan budaya yang dianut oleh bangsa Viking, sore itu mereka menggelar sebuah ritual pengorbanan manusia untuk meminta restu kepada para dewa. Help. We call for... Do you willingly go to... Namun bukan ini yang menjadi poin menarik di akhir pertemuan kita. Karena di pagi setelahnya, Harald yang kita ketahui telah menyatakan ketegasannya untuk bertarung bersama Kattegat terlihat pergi dan bertemu dengan Jarl Olaf di suatu tempat. Rupanya selama ini Harald seakan berpura-pura memberikan kesetiaannya. Padahal di balik itu, ia malah berpihak kepada pihak musuh. Lantas apakah benar Harald telah berkhianat? Kita bahas lengkapnya di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa beri dukungan dengan subscribe, like, share, dan beri tanggapan kalian di kolom komentar. Maaf bila ada salah kata. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know as well as I do I was within my rights. There is a very good chance I would kill you. So you understand my problem. I know if I was ever asked to join, I would much rather do so as a warrior. Good name.